Ada tulisannya sih, hati-hati, awas, binatang buas. Oh iya. Wih, ini mah bener-bener ya, bro. Buaya bro, si nyulong bro. Gede pisan guys. Bisa dicoel sama kita ya guys ya, karena sangat dekat itu guys ya. Sejenis ular yang benar-benar kuat sekali. Ada makanannya guys di sini ya. Kena mental gak sih? Oh emang enggak deh yang makanannya nih. Tau gak kenapa dibilang makanannya nih? Kagak disekat bro. Anjing. Natural guys. Gila nih, gede banget guys. Jadi mah udah memager, nggak mau gerak ya, gendut gitu kan guys. Jadi kalau misalnya temen-temen lihat yang di berita binatang kelaparan, nggak juga semuanya, nggak semua kelaparan guys. Ada sebagian yang seperti ini juga ternyata ya. Oh iya dong, penyu dong guys. Ya. Air asin kali. Kayak air tawar ya, tapi nggak tahu juga sih guys. Gede juga ya ini penyu ya, penyu hijau ya guys ini. Ada beberapa ekor tuh juga ada tuh penyu hijau tuh. Namanya juga dia ya. Jadi kayak di lebih-lebihkan beda atau ekor. Itu disembunyiin kali, nggak tahu sih aku juga. Sebelah sini ada ikan kaus kaki sama ikan naga. Salah satu ikan yang lumayan bisa dijadikan kompleng juga. Mungkin dia jatuhnya mirip kaviar ya guys. Untuk peruntukannya, cuman kalau kaviar kan biasanya dia lebih ke tengah ya areanya kan. Kalau si ikan kaus kaki ini tuh dia lebih mendominasinya di area bawah. Mulutnya juga kecil dia guys. Dia juga makanin sisa-sisa makanan yang kalau misalnya habis dimakan sama ikan lain dan masih ada sisa-sisa. Kalau ini adalah ikan toman, ikan yang paling besar ya untuk jenis pergabus-gabusan ya guys. Dan ukurannya ini masih terbilang belum jumbo. Pertumbuhannya memang agak lambat mungkin kalau dari satu titik, tapi dia bisa gede banget juga. Yang dia kalau misalnya menggigit, gigitannya juga benar-benar serius ya guys. Karena banyak juga hewan-hewan di rumahku ya yang menjadi korban toman karena gigi yang sangat menyeramkan. Ini ikan tuh sebenarnya dari daerah Sumatera dan juga Kalimantan, yang kalau kita bilang berarti ya di guling gitu ada toman tuh ya sebenarnya dia juga invasif ya, walaupun tetap di Indonesia dia juga tetap invasif di daerah-daerah Jawa Barat lah guys, karena dia dari Sumatera sama Kalimantan guys, kayak gitu. Kita coba buat lanjutkan ya perjalanan kita. Sumpah nggak lihat loh, di situ ada ikan juga tuh ada ikan pacu di situ. Kalau itu ikan cana maru tapi keruh banget. Kalau itu mah akuarium, bukan akuariumnya sih, kacanya kayaknya ya guys, kita nggak bisa lihat. Masih ada ternyata di sini. Oh ini ikan lautnya. Tadi kan ikan air tawar, ini ikan laut. Welcome guys. Ikan laut juga nggak kalah seru ya guys. Ini ada beberapa ikan-ikan kerapu bebek nih. Ikan yang memang suka dipelihara juga ya sama teman-teman ya guys ya, sebagai ikan hias di akuarium yang punya corak warna putih hitam. Kalau ikan akuarium laut ini dia infonya nggak selengkap yang tadi. Tapi ada beberapa hal-hal lain juga yang penting yang teman-teman bisa baca juga di sini ya. 94% makhluk hidup di laut itu ada di sini. Dan untuk ikan-ikannya seperti ini ya guys. Ini kan di laut ya, tapi teman-teman sering lihat kan ada ikan itu tuh di air tawar guys. Di toko-toko akuarium sering kan ada ikan-ikan itu kan, karena itu sebenarnya ikan air payau ke laut sebenarnya guys. Tapi kita jarang ngeliat ikan seperti ini di air tawar itu sampai besar kayak gitu, jarang. Karena memang biasanya tuh semakin besar ikan tuh rata-rata dia butuh air laut. Kayak ikan tarpon itu semakin gede dia semakin butuh air laut. Wah ini juga menarik banget. Sekumpulan ikan buntal reticulated ya, yang memang ini adalah salah satu ikan buntal yang secara fisik tuh bagus banget ya guys, gemoy banget, gendut, dia lucu ya. Ini ada ikan reticulated semua, giginya dia lucu, ada 4 gitu guys. Yang paling gede yang ini tuh, kelihatan banget giginya tuh ya, ada 4. Gigitannya juga benar-benar fatal ya guys kalau misalnya menggigit ya. Dan ini adalah salah satu ikan populer juga ya untuk di air tawar. Dia juga bisa dipelihara sebagai ini guys, sebagai ikan yang di soliter ya. Di air tawar, maksudku tuh di air tawar tuh karena ada beberapa ikan juga yang sudah diadaptasi di air tawar. Walaupun pada faktanya ya guys ya, sebenarnya ya ikan ini tuh ya ikan laut. Jadi kalau ditaruh di laut dia bakal lebih umur panjang. Kalau ditaruh di air tawar dia resiko untuk komplikasinya lumayan tinggi guys. Kayak gitu. Dulu juga aku pernah punya ikan buntal mirip seperti ini, aku pernah pelihara. Tapi aku coba buat di air tawar gitu karena orangnya bilang ada full air tawar tapi gagal. Dan dulu juga aku pernah punya yang Fahaka itu ya guys. Itu memang air tawar. Dia nabrak kaca, giginya patah. Akhirnya dia lewat guys. Tadi juga aku lihat ada moray eel yang lumayan gede di sebelah sini nih. Moray eel yang secara ukuran dia luar biasa besar sekali ya guys. Dan dia ada di pojokan sebelah sana sedang tertidur ya. Awalnya tadi dia lagi bergerak. Ikan ini juga sering kita dapetin nih. Ini kalau teman-teman di pantai-pantai spear fishing ya, ikan yang paling sering didapetin tuh ikan itu tuh. Aku lupa namanya ikan apa guys. Ikan jeruk apa gitu ya namanya ya di belakang. Tapi dia tuh ada semacam bisanya gitu kalau misalnya kena sisiknya, kalau nggak salah ya, aku takut salah ya guys. Karena waktu di ujung genteng bareng si
Adit tuh waktu itu aku juga sering dapetin ikan kayak gitu. Nah ini juga adalah ikan yang kemarin seperti kita lihat di air tawar ya, Giant Trevally, yang kalau boleh jujur sih memang ini adalah ikan air laut juga ya guys, karena kan kita seringnya kan nemuin dia di air laut ya. Dia bahkan bisa sampai 170 cm panjangnya dan beratnya 80 kilo. Karena Giant Trevally ini tuh nggak cuma memanjang ya, jadi ketika dia panjang dia juga lebar banget guys, bahkan sampai 80 kilo beratnya ya, benar-benar berat banget ya guys. Aku sih nggak pernah ngeliat ikan Giant Trevally ini gede kalau di air tawar ya. Jadi kayaknya sih ikan Giant Trevally ini juga sama seperti ikan yang tadi aku udah bicarakan yang lain ya guys. Ketika dia di air tawar ya, dia juga ada suatu size tertentu yang dimana dia itu kebutuhan air lautnya tuh bakal ada, jadi dia bisa gagal adaptasi. Kita lanjutkan lagi. Ini ada ikan-ikan bawah tanah atau surgeon fish, dimana ikan tersebut itu adalah ikan-ikan yang biasa suka makanin sayur ya guys. Dan itu ada yang punya hidung kayak Squidward ya. Terus dia tiba-tiba ngeliatin aku. Ini kan pernah aku makan juga ya, yang ukuran gedenya dan dagingnya luar biasa enak guys. Nelayan dapet mancing, aku beli langsung, aku bakar. Rasanya itu adalah salah satu ikan terenak yang pernah aku makan dengan bumbu yang sangat sederhana. Jadi cuma dibakar doang, kasih kecap, itu luar biasa enak. Sampai sekarang rasanya masih teringat ya guys. Nah ini juga ada beberapa ikan-ikan hiu ya kalau kita lihat. Ikan hiu, kalau di sebelah sana tadi ikan hiu air tawar, kalau ini memang ikan hiu beneran ya, black tip reef shark ya guys, jenis ikan hiu yang paling populer juga, bahkan di beberapa pasar ikan juga suka ada. Dia punya ciri khas ya seperti namanya black tip ya, di bagian ujung sirip atasnya dia ada hitam-hitam ya guys, yang menunjukkan kalau ini adalah jenis ikan hiu tersebut, yang dimana ikan hiu ini tuh ukuran max size-nya tuh nggak terlalu gede-gede banget setahu ya. Cuman ya dia kalau misalnya teman-teman pelihara, sebaiknya tuh memang akuariumnya harus gede, karena dia exploringnya bener-bener exploring terus guys, nggak berhenti-berhenti, dia akan terus mengitari gitu kan, sampai dia merasa ya udah nggak ada sih, nggak sampai dia merasa apa sih, dia terus mengitari aja. Karena kalau misalnya dia berhenti, insangnya juga kalau nggak salah tuh bermasalah guys, kayak gitu. Ini adalah suatu ikan yang memang lumayan seru buat dipelihara, tapi lumayan tricky juga dan lumayan challenge kita lah ya guys. Kalau di sebelah sini, teman-teman nggak asing lagi, harusnya bukan rumah SpongeBob dan Squidward ya. Ini soalnya ikan dori ya guys ya, atau ikan letter six guys. Salah satu ikan yang populer juga karena bentukannya yang unik dan mirip sama ikan dori ya, namanya dori ya guys ya, di film Nemo ya. Dia ikan yang makannya itu sayur-sayuran. Dia kalau dipiara juga agak lumayan menengah lah ya guys, nggak segampang ikan Nemo. Cuma kalau misalnya di tempat-tempat seperti ini, pasti dari filter dan lain-lainnya juga sudah dikurasi, yang pasti bakal lebih oke lagi guys. Ini ada yang paling besar, dia mau masuk rumah Squidward ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada ikan Clarky fish ya, ikan polimas ya guys. Kalau kita biasa sebutnya ini ikan giro pasir, mirip sama ikan Nemo tapi bukan ikan Nemo. Kalau di sebelah sini ada ikan keranjang Bali. Kayak gitu bentukannya ya. Dia mulutnya juga memanjang gitu ya guys ya. Atau biasanya juga disebutnya ikan tank ini ya, sailfin tank guys. Makannya juga kayak sayur-sayuran sih kalau misalnya dengan mulut yang seperti ini. Ada ikan angelfish juga, tapi kosong kalau kita lihat ya guys. Ini sedang ngumpet. Ikan lepu atau ikan scorpion fish juga ada di sini. Ini adalah sejenis ikan yang punya sengatan juga, berbisa juga di beberapa tempat. Tapi bukan itu sih, itu mah kerapu. Itu mah kerapu guys. Tapi di mana ikan itu juga kerapu sih? Kayaknya nggak ada ikannya guys. Ada ikan samadar cicit ya, tapi lagi nggak ada juga ikannya, nggak kelihatan maksudku. Ikan badut Nemo, angel biru kuning, sama botana kapsul. Nah ini ada semua nih. Nah, ada angel BK ya atau biru kuning ya guys. Botana kapsul juga ada di area belakang, dan ada ikan Nemo yang sebenarnya kita juga nggak bisa lihat ikan Nemo-nya di mana. Oh itu di anemon di sebelah sana. Anemon bergerak ke arah pojokan situ, dan ikan Nemo-nya akan ada di anemon ya. Karena anemon sama ikan Nemo ini punya simbiosis mutualisme, yang dimana si anemon ini juga bisa dibilang kayak dapat makanan apa-apa gitu ya guys dari Nemo ya, dan Nemo-nya juga dia bisa dapat perlindungan. Menarik ya guys, simbiosis yang sangat terbentuk di alam. Ini juga ada beberapa ikan-ikan yang dari kata aku ini suka dapat spear fishing tuh, ikan-ikan kayak gitu juga ya. Ini apa nih? Golden snapper ini guys. Ini sejenis ikan snapper kakap ya, ikan kakap ya guys. Wah ini menarik sih, ikan triggerfish tapi warnanya bagus ungu. Wah ini unik banget, ini bagus banget guys. Aku nggak tahu ini jenisnya apa, tapi warna ungu kayak gini aku jarang temuin nih guys. Keren banget ya. Ini tuh kalau teman-teman tahu ikan ayam-ayam yang biasanya dikonsumsi ya guys, yang dagingnya enak banget, itu masih sejenis triggerfish, tapi ini warnanya ungu. Aku makannya aja kalau misalnya ada yang kayak gini, andai kata dia gede aja, takut ya kalau ungu begini ya. Rasanya kayak beracun aja mikirnya ya, padahal nggak tahu deh guys kayak gitu. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Kita lanjut, ini ada di luarnya ya guys, dan sebelum kita ke pintu keluar memang ada beberapa hewan-hewan juga. Nih ada iguana lagi ya, lumayan banyak di sini iguananya dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan yang tadi. Ini reticulated python juga ada tuh guys. Ya
bisa dicoel sama kita ya guys ya, karena sangat dekat itu guys ya. Sejenis ular yang benar-benar kuat sekali. Ada makanannya guys di sini ya. Kena mental gak sih? Oh emang enggak deh emang makanannya nih. Tahu gak kenapa dibilang makanannya nih? Kagak disekat bro. Jeng. Natural guys. Silahkan ya menangkap ya. Kamu juga sehat-sehat di sini ya. Emang di mata kita marmut tuh udah jadi pakan hewan sih ya guys. Tuh. Tapi tetap dimanusiakan kok tuh ya. Tetap dikasih makan guys marmutnya ya. Ini juga ada iguana yang lumayan bagus nih. Ini kayak terawat kayak terhandle ini nih. Soalnya kalau iguana yang terhandle gitu tuh secara tubuh juga beda ya, Li. Kayak lebih bersih aja gitu ya. Bersih Bulat bersih gitu lah ya guys. Bukan berarti nggak dirawat yang lain, tapi yang lain tuh istilahnya nggak dispesialkan. Karena ini tadi aku baru lihat kipernya masukin ini ke sini gitu guys ya. Si iguana baru masukin ke sini. Ya rabing-rabing gitu mah iguana mah biasa lah guys. Memang suka rabing-rabing. Ada yang unik di sebelah sini tuh setauku ya. Memang ada semacam buaya guys. Buayanya mana guys? Ini loh. Deket loh buayanya loh. Tuh. Serem ya, buaya serem banget nih. Buaya tuh guys. Aku memang kalau ngeliat buaya itu serem aja gitu bawaan itu ya. Ini jenisnya buaya apa nih? Dia kalau mau lompat bisa aja kan lompat. Kalau ada makanan gitu tuh biasanya tuh dikasih daging gitu dia dikewer-kewer aja dia langsung tahu. Guys, deg-degan ya aku mau deket-deket sama dia tuh guys. Buaya ngeri juga sih memang kalau buaya ya. Kebetulan ini airnya juga nggak terlalu nggak terlalu dalam, ada feeding time buaya. Boleh kasih makan buaya? Feeding time buaya maksudnya apa nih? Kita bisa feeding nggak sih? Kalau feeding buaya sih aku mau guys. Kalau feeding kayak jerapah gitu, kalau yang tadi tuh yang depan-depan bangau gitu kayak kurang greget. Kalau buaya ini greget sekali nih ya guys. Tapi harus ada kipernya. Cuman kayaknya nggak sih, nggak ada kayak ini nggak ada guys, buat feeding gitu. Ini apakah kita akan masuk ke suatu jembatan buaya? Ada tulisannya sih hati-hati, awas binatang buas. Oh iya. Wih, ini mah bener-bener ya, bro. Buaya bro, si nyulong bro. Gede pisan guys. Si nyulong yang bener-bener dekat sama kita. Mulutnya juga teman-teman bisa lihat ya. Si nyulong banget. Kita di sini. Si nyulongnya di sini guys. Kadang-kadang tuh ada orang yang iseng kayak lempar batu gitu, jangan ya guys. Biarin aja dia ya kayak gitu ya guys. Ada lagi bro, ini lebih gede lagi Lih. Gede pisan Lih. Asli gede banget. Ya ampun, lihat ini panjangnya. Itu dia sampai ujung mentok guys. Si nyulong memang salah satu buaya-buayaan yang sangat besar sih guys. Dan mungkin bisa dibilang juga jadi salah satu yang terbesar juga ya setelah buaya muara guys. Gede banget ya. Gemes banget guys. Rasanya pengen nggak deh. Selesai gitu, jangan ya guys. Ada lagi nggak? Ini emang sengaja dibikin agak-agak ceper airnya, jadi kita tetap bisa lihat. Kan kalau yang di Ragunan mah airnya dibikin dalam ya, kita nggak bisa lihat guys. Ini ada apa nih di ujung sana juga masih ada guys. Buaya-buayaan ada semua di sini. Ini nih. Wah, ini mah giginya kelihatan jelas. Banyak ternyata di bawah ada lagi tuh. Satu lagi. Kita udah lihat 4 ekor ya guys. Ini giginya tajam banget, tembus. Wah, kamera jatuh, selesai udah. Aku suruh paling ngambil. Udah. Gila. Ini buaya semua nih pasti nih. Itu juga masih ada tuh. Apaan ya itu ya? Ntar kita lihat ya guys. Buaya si nyulong, ibu asuh satwa. Wow, kaget bro. Gede pisan. Buaya irian ini. Lih, ini mah gendut banget Lih. Ampun, buaya. kayak gantungan kunci. Guys, gede banget. Wah, kok bisa gini ya? Asli gede banget guys. Ini buaya irian nih. Dia warnanya emang lebih kehitaman gitu ya. Ada melanisik gitu. Gila nih, gede banget guys. Jadi mah udah mau mager, nggak mau gerak ya. Gendut gitu kan guys. Jadi kalau misalnya temen-temen lihat yang di berita binatang kelaparan, nggak juga semuanya, nggak semua kelaparan guys. Ada sebagian yang seperti ini juga ternyata ya. Ini bukan kelaparan lagi, ini mah kebanyakan gizi ini ya guys. Ini masuknya obesitas nggak sih? Obes nggak sih? Soalnya itu lihat deh perutnya menggembung kayak kita nih. Ada buaya muara. Kalau ini emang buaya terbesar ya guys di dunia. Oh, ini gede-gede sih memang buayanya ya. Kalau misalnya feeding boleh di sini, pengen sih feeding buaya sih. Terutama buaya yang tadi nih. Ini kayaknya buat orang-orang yang sudah bosan. Lompat tuh. Gas ya guys. Serem ya itu matanya, teman-teman bisa lihat ya. Ngeri banget guys. Ada lagi ya? Oh, buaya siam. Ini mah buaya siam ternyata ya. Nggak terlalu gede kalau buaya siam ya guys. Ya beda sama buaya muara. Dia warnanya agak kuning-kuning gitu ternyata. Cuma seekor ada di sebelah sana ya guys. Dia kan boleh makan satu aja. Ini apa nih? Pura-pura sih kalau ini mah ya. Paling cuma pura-pura aja tuh ya di ujung sana ya guys. Ada penyu hijau. Apa? Ada apa? Ada dia ternyata. Sanca kembang ya guys. Tapi di sini ada penyu hijau loh. Iya, penyu hijau. Hah? Iya dong, penyu dong. Oh iya dong, penyu dong guys. Ya. Air asin kali ini.
kayak air tawar ya, tapi nggak tahu juga sih guys. Gede juga ya ini penyu ya, penyu hijau ya guys. Ini ada beberapa ekor tuh juga ada tuh penyu hijau tuh. Kalau emang dilindungin ya guys, ini piara. Walaupun ada juga orang-orang nakal yang piara di air tawar, bahkan ya di kolam dia guys tuh palanya. Gede banget ya ini penyu ya. Yang kalau penyu ini sih memang sebenarnya jadi kasih tempat yang lebih pendek kayak gini. Akhirnya kan cetak kayak biar kelihatan sama pengunjung ya guys. Ini mungkin dia juga silakan bergerak sih guys. Tapi ya memang penyu ini juga adalah salah satu kura-kura laut lah ya. Ngapain dia romantis, kita sedang romantis ya kurang gitu lah. Kesana kali bentar ya, dikit kali ya guys. Itu masih ada soalnya sedikit di sebelah sana sebelum kita exit keluar. Ini apaan nih? Oke, ada juga ini. Ini mah kayak emisi ya itu mah ya. Hah? Bukan ya? Oh, biuku ya guys. Ini juga dilindungin. Tapi kalau ini memang kura-kura tawar kalau ini. Oh iya, itu apa? Biuku tuh, gede banget. Ngedom sekali dia ya. Menarik juga sih ya guys ya, ini sebagai kura-kura besar. Di sebelah kiri sini nih, kita belum lihat. Ini apa nih? Kalau lagi perbaikan guys. Ular sendok nih, ular kobra ya. Tuh, king kobra bahkan guys. Nggak ada yang spitting ya, kalau spitting ular kobra. Tuh. Kok mereka baik ya sama ular kobra yang lain? Nggak terlalu teritori. Kalau ini ular kobra albino. Ada 2 ekor tuh, 3 ekor bahkan tuh ya, ada di dalam sana juga. Ih, ngeri ya. Ular kobra. Ada orang yang bisa berdiri nggak sih nih ular kobra nih? Ular gampang. Gampang ya berdirinya ya? Gampang. Albino guys. Ini ada ular sanca mata juga di dalam sana. Luar biasa memang ya guys. Sebelah sini juga bagus lagi. Iguana merah juga ada. Cakep aku suka. Kalau daerah-daerah yang akuarium ini aku suka. Itu wajib masuk ke akuarium ya. Penyu hijau lagi. Nah ini lebih gede. Ini lebih gede nih guys. Tempatnya lebih dalam juga buat dia. Cuman yang gitu. Kalau gak enak ke dalam ya nggak kelihatan sama kita. Ini gede banget nih penyunya. Kelihatan banget ya di bagian siripnya juga tadi tuh guys ya. Kakinya ya lebih tepatnya ya guys. Kayak gitulah kurang lebih. Kita ke sebelah sini ada anoa ya. Anoa ini kerbau sebenarnya. Kerbau kecil. Anoa. Bener kan anoa kan ya? Lowland anoa. Jadi salah satu kerbau terkecil juga ya. Yang dia tuh bahkan di alam susah banget ketemu karena udah dilindungi. Yang pertama udah langka juga ya guys ya. Dan yang kedua ini selalu bersembunyi. Itu introvert. Dan ini juga kalau kita perhatiin kayaknya satu kandang 1 ekor deh guys. Tuh. Satu juga sama nih 1 ekor ya. Anoa juga 1 ekor. Sebegitunya dia introvert 1 ekor. Ini juga ada yang dalam kandang itu tuh 1 ekor ya guys. Kerbau guys, kerbau tuh mukanya kelihatan kita ya. Dia adaptasi di sini bagus, makan juga dia. Ini ditemukan di Sulawesi guys tuh ya. Anoa menempati habitat hutan rawa. Mereka merupakan kelompok kerbau liar, berupa paling kecil. Meskipun bertubuh kecil, Anoa memiliki kepribadian yang luar biasa. Anoa umumnya merupakan satwa pemalu, namun dapat menjadi agresif ketika tanduknya yang pendek sedang terancam. Dengan tanduknya yang pendek, kalau misalnya terancam ya guys ya. Kecuali Anoa betina katanya guys ya, yang berkumpul dengan anaknya, baik jantan dan betina memiliki tanduk yang tumbuh ke arah belakang kayak gitu. Ternyata kalau misalnya yang betina dia ngumpul pun sama anaknya. Kalau ini harus satu tutul, sebenarnya teman-teman juga sering lihat lah ya. Tutul ya guys ya. Kalau Anoa emang jarang. Dan di sini tempatnya Anoa. I love KBS. Ke sana ya guys. Itu maksudnya yang ada jalur ini. Kayaknya ada beberapa yang kelewat juga. Maaf ya guys, minta maaf aja dah. Lumayan sih kita kalau misalnya main ke KBS kayak gini sambil jalan. Tahu-tahu kita udah olahraga ya guys. Tapi nggak kerasa kapan kita juga happy ngejalaninnya. Harimau kan? Kandangnya sih kayak iya ya. Harimau apa? Iya kali ya guys. Oh singa, gede bro, singanya gede bro. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat, ini proporsinya bagus sih, cenderung gendut malah. Ini masih itu jantan sih, kelihatan bukan ya, betina deng ya. Nggak tahu sih ya guys, itu apa sih di bagian sananya? Jangan terlalu deket, tetap mengerikan juga ya. Walaupun ini ada kawat lagi ya guys. Betina kayaknya ini guys. Harimau sama ini singa ya ini ya, terlihat harimaunya. Kita mah lihat faktanya saja di lapangan ya. Itu kalau teman-teman tanya kondisi seperti apa begitu ya sih, sebagian besar ya aku lihat sih bagus sih, itu ada karakter juga. Cuman ya yang kemarinnya yang korupsi itu nggak bisa dibenerin, tetap zolim ya. Karena kalau bisa kita lihat secara langsung ini kondisi kebun binatang Surabaya ini hewan-hewannya bagus kok. Maksudnya secara tubuh dia nggak ada yang kurus-kurus gimana. Wah ini masih agak-agak kecil. Lagi main, kuat banget ya. Normal lah ini proporsinya kalau ini. Guys, bayangkan kalau itu leher teman-teman ya, selesai. Dia lagi main nih. Jarang loh aku lihat singa yang bergerak seperti ini. Kalau harimau masih suka lihat sesekali yang bergerak. Kalau singa hampir nggak pernah aku guys. Gitu ya, puffing ya. Aku pernah diajarin sama Kak Alsyad. Tapi harimau sih itu sama aja deh kayaknya. Kita coba lihat lagi ya tempat yang lain ya guys. Ini apanya bagus banget ya, binturong. Oh itu tuh dalamnya tuh binturong. Dari sana ya teman-temannya kurang lebih.
Aku mau lihat harimaunya. Biasanya kan singa di sini, harimau di sana nih. Singanya lagi main. Beruntung sih kita dapetin footage singa lagi main. Biasanya kalau binatang kan kita singanya diem doang. Burung madu kan sih biasanya. Madu juga kira diem di pojokan dia guys, di belakang nggak? Sendirian dia di belakang guys. Harimau bukan? Ya tuh aneh satu pengakuan lo ada fotonya kan. Oh itu sebenarnya foto lama. Oh itu burung madu. Ya lagi pada main tuh burung madu. Ya ampun. Sama anaknya kak. Nggak juga sih, nggak tahu sih, kayak masih kecil kali ini ya. Iya. Masih lebih kecil kayaknya ini ukurannya, masih main guys. Tetap aja kalau kita yang peluk kayak gitu mah, mantap pasti guys. Ada di belakang sana burung madunya nggak kelihatan. Kita lihat sini guys, burung madu juga ini banyak ke burung madu ternyata. Tuh pada tiduran di belakang. Rata-rata pada di belakang ya guys, burung madunya. Kalau teman-teman tahu ini depuh tuh, si puhnya tuh katanya terinspirasi dari burung madu guys, walaupun warnanya nggak hitam kayak gini ya. Sama sih burung madu juga ya. Harimau itu mana ya guys? Burung madu semua ternyata guys. Ya, aku tidak menemukan harimau btw ya. Apa di sana ya guys? Oh ini mah akuarium ya? Ini mah ini akuarium. Oh ini kita keluar akuarium tadi kita udah lihat. Oh ya gitu-gitu kita udah lihat. Ini akuarium ya? Oh iya. Yang fatul kalau ini guys. Kalau itu akuarium yang buaya-buaya tadi kita udah lihat ya video yang lain ya guys. Sana ya. Sekarang kemana nih? Oke kita coba dari daerah sini. Yang monyetan gitu juga suka ada kan biasanya cuma nggak lihat. Tapi itu nggak ke eksplorasi aja. Mungkin kalau misalnya kita jalan-jalan lagi nanti kita bakal nemuin kali guys. Itu ada kayak semacam kolam-kolam gitu isinya apa ya? Coba lihat di sana ya guys. Oh oke. Ini seru nih. Otter juga nih. Oh ini otter. Seru banget. Situ aja. Seru. Pada benar-benar seru banget. Nanti ya. Apa sih seru ya? Kita coba ke sana. Orang-utan situ ya. Kalau sini apa? Kapibara. Ternyata. Aduh di sana ada apa ya? Bentar ya guys. Penasaran deh. Kalau kita harus kapibara dulu deh. Masih pada bocil. Ih lagi berenang. Kayak nyemplung nih baru nyemplung nih. Anaknya. Oh ada ibunya. Seru banget kita benar-benar lihat kapibara. Si bosnya santuy ini ya guys. Ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak. Sana ya. 6, 7, 8, 9, banyak guys, ada 10 lebih lagi pada makan di sana. Ini kayak beranak di sini nih. Hey, santuy. Ini iya ya, Surabaya, lambangnya itu ya, Surabaya, kan hiu sama buaya. Buayanya berarti buaya muara ini ya, si air asin ya. Oh ini buaya juga nih, buaya. Kelihatan jelas. Gimana teman-teman coba deh tonton video aku yang satunya lagi ya guys yang di sini. Ini juga ada buaya yang lebih jelas. Bahkan kita juga lihat ada buaya irian yang gemoynya luar biasa guys. Ini masih ada deh ke daerah sini kayaknya daerah kantin guys. Nah food court ya di mata. Oh ini buaya deket nih kalau di sini nih. Coba buayanya deket. Lagi berenang. Jadi itu sebenarnya mah kakinya mah tetap di tanah tuh. Kayak mendayung juga kakinya guys. Bukan yang melayang aja gitu nggak mendayung sama dia. Oke kita langsung gas ya. Saya lagi ya guys. Dilarang menginjak tanaman. Ini area bermain. Waduh ada juga di sana. Cuman kayak ruang karantina deh kalau di sana mah nggak usah lah. Oh monyet guys. Monyet ekor panjang. Oke kali ya. Ya sebenarnya kalau mau berenang bisa berenang kan. Ini ada kura-kura bro. Kura-kura apa tuh? Yuku guys. Tuh. Kan kalau dia nggak dikasih makan mah tuh dikasih makan tadi tuh lihat nggak barang sama ikan lele guys tuh guys tuh kura-kura terbesar juga itu ya di Indonesia ya guys mungkin nggak begitu kelihatan tuh guys kepalanya dia Aku tahu. ini udah dilindungin ya guys jangan dipelihara ya kalau nggak dilindungin mah kura-kura mocong babi kura-kura biuku menarik sebenarnya ukurannya jumbo gede tapi aku mah taat ya aku mah nggak aneh-aneh guys coba kita lihat yang lain ya panjang katanya guys kura-kura apa ini monyet Sulawesi Dare mormak macaku aku mah lebih tertarik ke air ya tuh lihat teratainya bagus banget guys estetik kita sambil jalan aja deh ya lihatin mata karena ini ternyata tempat primata guys ini botik tadi bukan kayaknya soalnya ada monyet botik oh bukan nih monyet Sulawesi Dare makaka maura hai lompat loh dia li gemoy guys sejauh ini sih warna-warna sebenarnya gemoy ya li ya bagus akan di apa bukan yang kayak kita lihat pada ini yang kita akan menggunakan korupsi kan kalah guys cuman mungkin kalau misalnya teman-teman menjual lagi gitu ini namanya juga media ya itu kayak di lebih-lebihkan beda atau enggak kurus-kurusnya disembunyiin kali nggak tahu sih aku juga nggak tahu sih ya guys cuman ya kalau kita lihat-lihat sih gemoy kayak gini dan nggak mungkin kayak gini kan nggak bisa sehari 2 hari ya kan harus berproses juga guys harus konsisten bukan yang tiba-tiba kali dikonsumkan banyak kalau menurutku sih memang sebagian yang memang udah dirawat dengan baik ya cuman sekali lagi masalah korupsi sih nggak bisa dibenerin guys ya Allah yuk nanti lagi guys elang bondol ada elang juga di sana tapi ada elang-elangannya di sebelah situ coba buat fokus ke daerah primate Jepang oh ini yang ini berendam guys itu berendam barang mana dia ada oh itu tuh di belakang tuh gede juga ya sini maunya Jepang sih
Mukanya unik banget, emang khas guys, pink gitu mukanya. Kita sambil lihat lagi ya guys, coba kita kesini dulu deh. Oh ini Tantan nih, tapi ini ada ini dulu, pakai namanya Shinko Ipun. Tantan nih guys, ada kan depan. Dia kan bukan sih? Bukan sih Tantan kali, bener ya? Tantan kecil tuh. Kalau masih kecil dia hidungnya nggak terlalu kelihatan. Tapi dia tuh memang cungkring ya, jatuhnya ya. Cungkring tangan, cungkring kaki. Terus buncit. Ya, bener. Karakternya gitu guys. Kalau yang gendut pun dia kayak tangannya kurus tangannya kayak kering gitu. Perut ya buncit. Nah itu. Ada lagi yang di atas sana tuh ya guys. Dia coba buat lihat sini, ini ada gajah kayaknya. Kita lagi di mana sih nih? Wah masih luas sih. Primata. Nih outtake saya, kita muter aja sini. Itu kali ya. Tapi kayaknya ini mamalia gitu-gitu. Kampung gajah. Kita lihat aja lah dari sini ya. Kita nggak akan masuk sini kayaknya ya guys. Atau nggak tahu deh. Kita coba lihat aja dulu kanan tuh guys. Jam berapa sekarang? Udah jam 13.49 guys. Apa lah kita coba simain ya. Kita lihat sekilas aja deh guys. Orangutan tuh ya. Orangutan yang di bagian ininya tuh ada pipinya dia agak melebar. Banyak sedikit. Pada gede-gede tuh orangutannya tuh guys. Cuman lagi pada nyantai. Tuh ada yang gerak tuh dikit. Bergerak dikit ya sebelah kiri. Lambat sekali gerakannya guys. Cuman ya jangan salah kalau ngejar pakai tong guys. Cuma lagi nyantai aja. Nih mukanya gini nih. Kalau di cubit apa sih? Kenyal gitu kali ya. Gemes guys. Kita coba lihat lagi. Orangutan kayaknya memang orangutan ini kan adalah salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di daerah kita aja. Jadi benar-benar di spesialkan. Tempatnya juga gede dan di space gitu guys. Ini di area unta, ya Allah, untanya nggak kayak di Arab, sangat hijau guys. Ini ya, keren ya kelihatannya ya. Punuk satu nih emang yang suka kita tunggangin. Kan kalau punuk dua ada genjlokan gitu agak susah. Oke, kita sekilas aja ya guys. Sekilas aja kita lihat, cantik banget. Unta. Watusi nggak sih ini? Watusi nih. Ada kuda nil juga, ntar kita lihat ya. Ada komodo juga nih, watusi nih, sejenis kerbau yang wah gila ya. Tanduknya itu loh guys. Kerbau tanduknya besar sekali. Watusi. Bukan kerbau. Itu yang paling besar itu ngeri banget ternyata ya. Watusi guys. Coba kita lihat lagi ya. Ini apa nih? Ini kayak areanya juga lumayan spesial. Itu unik nih guys. Bagian tanduknya dia kayak melingkar gitu. Suara apa tuh? Banteng, kuda nil. Tanggung lah. Oh ini namanya elan tuh. Besar juga elan ya. Ini apaan sih ini? Ini harimau kah? Oh harimau. Pantesan nih. Gemoy tahu harimaunya. Harimau. Keren ya harimaunya. Mari balik lagi tuh guys. Kayaknya harimau putih kali ini mah ya. Cuman gitu doang tapi sampai kesini kedengerannya. Oh tuh aktif dia. Oh ada temennya kali di sana, ada temennya kayaknya. Kita lanjut yuk. Kita lanjut ya guys. Kayaknya ada temennya. Kuda nil. Ya ampun seru banget. Bagus. Gimana sejauh ini experience ke Surabaya nih? Oke nggak sih? Sebenarnya panas tapi sejuk. Panas tapi sejuk karena ada ininya ya, banyak pohon ya. Bagus kok. Gede pisan kuda nil. Sama gede-gede hewan di sini tuh. Lagi berenang tuh guys. Aku dibandingkan harimau tuh ngeliat kuda nil kayak lebih suka aja aku. Gede pisan bro, muter-muter. Kalau ini agak dalam nih pasti di settingnya. Soalnya dianya aja kayak agak tenggelam gitu. Tuh telinganya gerak-gerak ya. Paling lucu tuh kalau telinganya gerak-gerak tuh guys. Muter-muter aja dia ya. Tapi ntar ada kalanya dia diem, cuma berendam. Dan biasanya kalau lagi panas kayak gini emang dia masuk ke dalam air. Dikasih terpal juga tuh guys. Memperhatikan juga biar dia nggak kesentrong banget sama matahari. Seru ya. Coba kita lihat lagi kesini ya guys. Kuda nil mini ada nggak kuda nil mini? Biasanya sebelah kuda nil biasa ada kuda nil mini. Oh nih kuda nil mini kan? Iya benar kuda nil mini. Apa enggak ya? Kuda nil mini sih, soalnya beda mukanya kalau kuda nil mini mah. Mudeng ya? Iya. Udah gede kali ya mudeng ya sekarang ya? Gede juga kecil kayaknya. Begitu aja kali ya? Ini kuda nil mini. Kuda nil gimana? Wah, udah mau banteng Jawa lagi guys. Wah, banteng Jawa guys. Bos Javanicus. Wah, bos lagi namanya bos Javanicus. Wah, cocok ini banteng Jawa guys ya. Ya seperti itulah guys. Kalau mau lihat banteng Jawa ya, kalau nggak salah dia udah dilindungi deh guys tuh. Udah dilindungin kok banteng Jawa. Coba lihat lagi guys. Ini sejenis kuda nil mini banyak nih di sini nih. Kuda nil kerdil tuh, mudeng bener. Mana dia mudeng? Tadi sih di sana sih kelihatannya guys. Ini mah nggak kelihatan. Nah nih mudeng. Udah gede ini mah. Untuk kuda nil kerdil mah udah gede, tapi dia tuh beda. Bukan kuda nil biasa dia short body gitu enggak guys. Emang beda jenis, emang beda spesies ya teman-teman ya. Setahu aku. Yuk kita lihat lagi guys. Babi rusa menarik juga nih guys. Ada gajah juga. Gajah nggak sanggup kayaknya aku ke gajah sana mah ya. Kita kesini aja. Oh ini juga tapi udah mentok deh guys. Ujung-ujungnya kita nelen omongan sendiri, kita kesana ya. Ini babi rusa nih. Wah gini nih babi rusa nih. Banyak ya.
Babi rusa emang jarang di mana-mana. Pertama kali lihat deh jalan-jalan ya. Tuh. Gitu, emang nyebelin sih mukanya ya. Guys, lihat guys babi rusa guys. Wah, menarik sih ini. Kalau dirawat begini, ketika dia si tanduknya udah melingkar banget hampir membahayakan dia, bisa dirawat, bisa dipotong guys. Tapi di alamnya ada beberapa juga kasus di mana dia itu bagian kepalanya atau tengkoraknya itu ketusuk sama si tanduknya sendiri, dan itu adalah hal yang bikin dia juga agak-agak survival rate dan lain-lain gitunya. Kalau udah tua tuh agak-agak mengkhawatirkan. Itu mah natural sih guys. Ini kayak yang betinanya deh yang nggak punya tanduk. Tuh itu jantan nggak sih Li? Kelihatannya Li apa betina ya? Kayak jantan. Nggak tahu sih guys. Kalau dari bentuk tubuhnya ya. Cuman dia lebih ini aja sih. Oh beda lagi Li. Ini bukan babi rusa Li, babi kutil. Ini sumpah baru tahu. Ini dari Jawa ya. Babi kutil. Ya ampun, pantesan kok kutil ya guys. Aku kira babi rusa nih mah kutil. Beda Li, ternyata Li babi kutil ini Li. Kocak ya babi kutil ya. Baru tahu lagi aku guys ada babi kutil. Kutil babi kutil. Ke belakang sana kita nggak bisa lihat. Padahal tuh banyak babi rusa juga. Memang buat konservasi sih. Yang babi rusa mah ini nih. Jadi emang kelihatan jelas sih guys ya. Beda banget sama babi kutil ya. Ini anak-anak babi rusa deh kayaknya di belakang. Berarti udah sempet di breeding guys. Di alamnya mah udah dikit banget kayaknya Li. Mungkin ya. Tuh guys. Menarik sih. Happy sih lihat babi rusa kayak gini. Indonesia lagi guys ya di sini ya. Emang hewan asli sih ini Sulawesi kalau nggak salah. Atau mana ya? Dari mana guys dia guys? Ini teman-teman bisa scan juga di sini nih kalau mau lihat langsung. Di mana dia ya? Nggak tahu sih. Tapi kalau nggak salah mah bukan di daerah Jawa. Kalau daerah Jawa tadi babi apa nih? Kutil, Itatunga, kanguru ya? Ih kanguru apa? Walabi guys. Kanguru walabi ya ini ya walabi ya. Walabi. Tapi gede ya walabinya ya. Ih lumayan gede sih ini mah walabi ya guys. Kecil tuh kalau itu pada beranak tuh. Paling kali juga teman-teman nemuin ada yang di kantongnya. Soalnya walabi juga punya kantong kalau nggak salah. Coba kita lanjut aja yuk. Kampung Gajah guys. Ujung-ujungnya kita kesini juga guys. Walabi. Pusat Timur. Dia punya tanduk yang lumayan panjang. Tuh ada yang panjang banget tuh. Kita coba lanjutkan lagi guys. Oh ini supply makanan nih supply lewat dulu. Rusa sambar gede juga ya rusa sambar ya. Gede tau rusa sambar gede. Di mana nih dia? Oh di Indonesia juga ada. Kalimantan Sumatera. Yuk kita lanjut lagi guys. Komplek gajah nih. Emang spesial komplek gajah. Terakhir deh kita komplek gajah ya. Kayaknya hewan-hewan utama udah kita kasih lihat kali ya. Lebih ke komplek gajah. Kita lihat kiri kanan. Habis itu kita sudahi mungkin guys. Komplek gajah Kijang. Kita lihat kesini ya. Wah ini kayaknya masukin gajah lewat sini nih. Tapi lewat sini di jalan ke sini bisa aja sih. Wah laku banget guys. Ini mau gajah dilihat sama teman-teman. Gede. Gede pisan gajah guys. Yang paling kanan paling gede tuh. Tuh ada yang rambutnya ganteng tuh. Itu ganteng tuh gitu tuh. Rambutnya lucu. Sini ya. Oke kita coba terakhir coba kita ke ujung sana dulu. Ntar kita closing di sana ya guys. Gajah mau kurang lebih seperti ini sih. Ini kayaknya juga tempat gajah sih. Kayak tempat dia karantina atau dia kayak di istirahatnya di sini kayaknya guys. Buat makannya juga tuh udah disiapin makanannya ya. Oke lah guys. Ini udah sampai ujung. Mungkin seperti itu aja kali untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan di-share ke teman-teman sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit ya teman-teman. Simpulin aja sendiri ya kondisinya sekarang kayak gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.